Di luar rumah ia dimaki, di dalam rumah ia menahan diri. Sedih karena tidak ada tempat yang betul-betul ia bisa katakan sebagai rumah. Tempatnya berpulang adalah air matanya sendiri. Ada terlalu banyak yang harus diceritakan, tapi sempat tertahan di dalam hati. Tentang beberapa hal yang ingin disampaikan seseorang anak, tentang betapa kerasnya kehidupan yang ia jalani selama ini. Ingin mengadu, tapi seakan tidak ada yang ingin mendengar. Ingin mengadah, tapi seakan malu karena sempat rasanya begitu berkurang. Hidup ini dipenuhi dengan berbagai persoalan yang ia sendiri tidak mengerti mengapa harus bertanya. Beranjak ketika ia dewasa, ia menemukan bahwa kehidupan ternyata tidak sesederhana yang ia kira. Kehidupan yang dahulu begitu bahagia, kini beranjak berganti menjadi sesuatu yang menakutkan. Ketika ia harus mengalami kerasnya hidup, ia sadar bahwa dirinya tak mampu melaluinya sendirian. Dia pernah berusaha mengarahkan kekuatannya sepenuh yang ia bisa. Dia berusaha untuk menjadi tegar di depan banyak orang meski sebenarnya untuk senyum pun bahkan sudah tidak mampu. Di luar rumah, ia melangkahkan kaki dengan dasi yang rapi dan kemeja yang disetrika semalam. Secangkir kopi menemaninya sampai tengah malam, mengejar beberapa ketertinggalan yang harus ia kejar dan tenggat pekerjaan. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pekerjaan tetap stabil walaupun rasanya susah sekali. Di dalam pekerjaan, pada suatu hari, ia dibentak atasannya karena pekerjaannya tidak becus. Ia telah berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin. Entah mengapa, pada hari itu, ia sedang cukup banyak pikiran sehingga pekerjaannya sedikit kacau. Gini aja kok bisa kelewat? Ini lembar utama. Lihat warna. Ini lembar pengesahan. Sepenting ini kamu lupa. Suara melengking atasannya sangat amat mengganggu. Sebenarnya Warna ingin menjelaskan bahwa ia tidak lupa ada lembaran itu. Dia bahkan sudah memfotokopi lembaran itu tadi pagi. Sayangnya, lembaran itu tertinggal di samping mesin kopi ketika ia menyeduhnya. Warna berusaha menjelaskan. Gak ada saya. Saya gak menerima alasan kamu apapun itu. Sekarang, kamu kerjakan ulang semua proyek ini. Tolong difotokopi ulang. Tolong diatur ulang. Revisi beberapa bagian yang saya suruh tadi. Saya tunggu. 1 jam ke depan, kalau gak ada perkembangan, baiknya kamu pindah divisi. Jangan di divisi saya. Sudah gila ini orang. Warna terkejut bukan main karena tenggat waktunya 1 jam dari sekarang. Akhirnya, tanpa berlama-lama ia mengarahkan seluruh tenaganya tanpa terkecuali. Padahal, enak sekali kopi pagi itu. Ditinggalkannya secangkir kopi yang masih sisa 1/4. Warna langsung mengetik beberapa revisian yang tadi diminta dan fotokopi beberapa bagian yang diminta atasannya. Kau tahu apa yang paling lucu? Sebenarnya, ini bukan pekerjaan Warna. Warna bekerja di divisi akunting dan tidak seharusnya ia melakukan tugas fotokopi seperti ini. Tugas fotokopi bukan tugasnya dan bukan seharusnya pula dia yang mengerjakan. Hanya saja, bagian yang mengerjakan ini sedang tidak masuk saat ini. Pekerjaannya kini bertumbuk dan sekarang ia kewalahan sendirian. Gajinya pun tidak ditambah kalau mengerjakan pekerjaan orang. Ia dibuat pusing karena atasannya yang sewenang-wenang itu. Beberapa kali ia sempat melawan dengan memindahkan tugas kepada orang lain. Beberapa kali pula ia kena semprot. Atasannya tidak terima. Sebenarnya Warna tahu kerjaannya kompeten. Atasannya sangat suka dengan hasil pekerjaan Warna. Seharusnya Warna bisa pergi, bukan? Warna tahu bahwa pekerjaannya kompeten dan diminati banyak orang. Sayangnya, kebutuhan akan finansial yang membuat Warna terpaksa melakukan hal yang tidak pernah ia inginkan sebelumnya. Ia bertahan pada pekerjaan yang tidak pernah ia inginkan. Ia bertahan pada orang-orang yang melukai hatinya sendiri. Di luar ia dimaki-maki, dan dia berharap saat pulang nanti, ia mendapatkan kehangatan yang dia inginkan. Semacam sapaan hangat atau secangkir teh dari ibu yang membuatnya melepaskan kegelisahan untuk sementara waktu. Dengan sekali hentakan, saat Jingga di sore hari sudah menyapa, Warna langsung bergegas pulang. Warna tidak membuang waktu, karena rasanya muak sekali berada di kantornya terus-terusan. Warna mengambil sepeda motor bututnya yang kini membelah jalan raya. Wah, jalanannya sangat macet dan ini sangat menyebalkan.
Emosi Warna rasanya ingin meledak saat ia mendengar beberapa klakson motor dan mobil bersahutan. Belum lagi, beberapa pengendara saling serobot-menyerobot yang membuat emosinya hampir saja di ujung tanduk. Begitu sampai rumah, belum sampai di pintu, Warna sudah melihat beberapa barang berantakan. Perasaannya sudah mulai tidak enak. Betul saja, begitu ia mencapai gagang pintu, didengarnya ibu dan bapak sedang sahut menyahut memberikan keributan besar. Saling bentak-membentak, membuat beberapa nada yang sangat tinggi. Warna kesal sekali. Mereka semua betul-betul tidak membuat kenyamanan yang tadinya Warna harapkan. Salah memang berharap pada manusia, salah juga ia berekspektasi. Mereka gak salah sih, Warna aja yang terlalu berekspektasi tinggi. Ekspektasi untuk mendapatkan ketenangan pada rumah yang tidak seharusnya. Warna menghela napas. Ia melangkahkan kaki ke kamarnya dan membuka gagang pintu yang sedikit ia tahan agar tidak terlalu berbunyi. Ia tidak mau mengganggu keributan itu dan tidak pula ingin menenangkannya. Biarkan orang tuanya yang membuat keributan, biarkan mereka boleh menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia sudah terlalu lelah untuk menyelesaikan masalah orang-orang. Ia sendiri bahkan tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri, sedangkan banyak orang mengatakan ia dapat menyelesaikan masalahnya. Di luar rumah ia dimaki, di dalam rumah ia menahan diri. Bertahun-tahun anak itu merasakan penderitaan seperti ini. Ia sudah berusaha untuk pulang pada beberapa rumah yang ternyata tidak pernah memberikan kenyamanan untuknya. Sekarang, kemana lagi ia harus melangkah? Kemana lagi ia harus berpulang ketika hanya ada air matanya sendiri yang menjadi tempat ternyaman untuk ia mengeluarkan segala hal? Ia hanya bisa menitikkan air mata untuk semua cobaan yang terasa begitu berat. Adil gak sih dunia ini? Kenapa ia hanya bisa pulang pada air matanya sendiri? Padahal banyak sekali yang ingin ia lakukan dengan orang lain. Kenapa? Katanya rumah, tapi ternyata tidak bisa memberikan ketenangan untuk isinya. Kenapa? Kita harus berusaha kuat padahal kita ingin sekali bercerita. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang dapat mengerti perasaan ini. Kenapa hanya ia sendiri yang mengalami semua ini? Ia bertanya terus-menerus memikirkan sampai lupa bahwa hidupnya gak cuma tentang dia. Warna menangis sesenggukan di tepi kamarnya. Ia betul-betul tidak tahu lagi sekarang harus apa. Tulang-tulangnya rasanya remuk. Lelah sekali bekerja seharian. Menjadi budak korporat yang bekerja untuk uang, berada di bawah naungan orang, dan sekarang luntang-lantung karena tak punya rumah yang bisa menampung ceritanya. Seru ya rasanya punya seseorang yang bisa mendengarkan semua cerita kita. Makanya, kalau kamu punya orang ini, dijaga baik-baik. Karena Warna gak punya. Karena kamu gak tahu kapan juga kamu akan membutuhkan dia dan dia membutuhkan kamu. Seenggaknya, selagi kita berusaha untuk tetap ada, itu udah lebih dari cukup. Gak apa-apa Warna. Gak apa-apa. Nangis aja. It's okay. Memangnya kenapa sih harus merasa baik-baik aja di saat kita ngerasa hidup ini tuh lagi ngerjain kita? Kayak semua masalah datangnya tuh ke kita lagi, semua masalah tuh ngincarnya kita lagi terus sampai bosan ngadepin semua kehidupan ini. Di rumah gak nyaman, di luar rumah pun gak aman. Tempat untuk cerita gak ada. Bahkan tempat sekedar untuk bersandar pun gak punya. Warna hanya bisa berkata terima kasih pada diri sendiri walau rasanya sangat pahit. Sekarang, ia keluar dari kamar. Entah kemana, tiba-tiba ia melajukan motornya tanpa tujuan, tanpa ketenangan, dan semuanya berantakan. Motor itu akhirnya berhenti di depan warung kopi yang sepertinya cukup ramah. Dilihatnya ibu-ibu pedagang yang sekarang sedang membuka satu saset kopi untuk bapak-bapak berjenggot di depannya. Bapak itu memberikan senyuman yang ramah saat Warna memasuki warung kopi itu. Didengarnya kumpulan bapak-bapak tengah berkumpul di samping warung sambil bermain catur. Sebagian di antara mereka memakaikan angkot di samping kanan. Tidak lupa juga, mereka memakai topi dan handuk yang sepertinya sudah kebasahan. Wajah mereka terlihat sangat lelah, tetapi mereka masih bisa tersenyum ria. Warna mengamati mereka berinteraksi dengan candaan-candaan khas seperti bapak-bapak pada umumnya. Candaan yang terasa seperti, ya jokes bapak-bapak, kata Warna. Tetapi,
Rasanya sangat mendalam ketika mereka saling tatap satu sama lain sembari meringankan beban sesamanya. Pasti mereka juga mengalami hari-hari yang berat. Tapi ternyata mereka punya tempat pulang sesederhana pangkalan angkot yang ada di warung kopi. Warna menghela napas sekali lagi. Andaikan ia masih sering berkontak dengan sahabatnya. Sekarang, semua sahabatnya memiliki kesibukannya sendiri. Mau mengganggu gak enak, mau menyapa rasanya udah gak sedekat dulu. Dalam kondisi ini, Warna mulai sadar bahwa dirinya sendiri yang bisa diandalkan. Tidak perlu menunggu seseorang berkata akan selalu ada. Tidak perlu mencari kemana rumah itu akan ada. Ia hanya perlu untuk sadar bahwa segalanya mungkin terjadi. Ia hanya berharap suatu saat nanti ia menemukan seseorang yang tahu bagaimana lukanya selama ini. Seseorang yang paham betul bagaimana cara mengobati bagian hati yang tidak pernah Warna sentuh sebelumnya. Seseorang yang mau melengkapi kekurangannya, pun ia melengkapi kekurangan orang itu. Kopi hitamnya, ibu pemilik warung memberikan kopi itu. Warna menerimanya dengan terima kasih sambil mengisapnya perlahan-lahan. Sembari menikmati secangkir kopinya, Warna kemudian berpikir bahwa pasti ada maksud dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin tanpa Warna tahu, ia dilatih agar rumahnya menjadi kuat untuk menahan diri karena rumah tangganya mungkin akan lebih berat lagi. Mungkin tanpa Warna tahu, di luar rumah ia dimaki karena disepelekan orang lain, pasti bisa menjadi lebih kuat lagi tanpa menyepelekan seseorang. Warna jadi paham bagaimana menghargai seseorang ketika ia direndahkan. Ia paham rasanya berdiri ketika ia sudah direndahkan, bahkan caranya menghargai manusia ketika ia tidak dijadikan manusia. Warna pernah merasakan itu, dan seharusnya ia tidak memperlakukan orang lain seperti itu. Pasti akan selalu ada maksud dari yang Tuhan kerjakan, kan? Untukmu yang sedang merasakan hal yang sama dengan Warna, ketika kamu tidak memiliki rumah, tidak pula merasakan ada tempat bersandar, selain air matamu sendiri, terima kasih telah berada pada jalan yang benar untuk tetap bertahan sampai bisa mendengarkan podcast ini. Sama seperti Warna menemukan bahwa ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, kamu harus percaya akan selalu ada tempat untuk berpulang walau sekarang belum menemukannya. Pasti akan ada. Entah kapan ya hadirnya. Tempat berpulang itu pasti ada. Yang jelas, sayang, jangan dulu pulang sebelum dipanggil ya. Biar Tuhan yang berkehendak atas hidup dan matimu. Pulanglah ke pangkuannya ketika memang tugasmu telah selesai di bumi. Kamu terlalu sempurna untuk sebuah luka yang diciptakan orang lain. Berbahagialah, setidaknya untuk dirimu sendiri. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.